Halo semua, selamat datang kembali di channel Trail of Fear 24. Dengan saya, Nani. Hari ini kita akan menyelami kisah-kisah horor yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Siapkan dirimu untuk pengalaman mendebarkan, karena kami akan membagikan cerita-cerita langsung dari para narasumber yang berani membuka lembaran pengalaman mistis mereka. Semua nama dan tempat dalam cerita ini telah kami samarkan atas permintaan yang bersangkutan. Cerita kita hari ini berawal dari dua remaja bernama Firman dan Yadin yang mengalami kejadian tak terduga saat memancing ikan di sungai. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Suatu sore yang cerah, Firman dan Yadin memutuskan untuk pergi memancing di sungai dekat desa mereka. Sungai itu dikenal sebagai tempat yang tenang, dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Mereka berharap bisa menangkap ikan untuk dibawa pulang dan dijadikan lauk makan malam. "Gimana kalau kita coba ke tempat yang lebih jauh?" tanya Yadin sambil menunjuk ke arah hutan di seberang sungai. Katanya di sana banyak ikan besar. "Bisa juga. Tapi hati-hati ya, tempat itu agak sepi," jawab Firman, sedikit ragu. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di tepi sungai yang lebih sepi. Disinilah mereka mulai melemparkan kail. Hawa sejuk menyelimuti, dan suara gemericik air mengalun lembut. Setelah beberapa jam memancing tanpa hasil, Yadin tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. "Firman, kamu merasakan itu?" tanyanya, menatap ke arah hutan. "Apa maksudmu?" Firman menjawab sambil menyiapkan umpan baru. "Seperti ada yang mengawasi kita," kata Yadin, sedikit ketakutan. Firman tertawa. "Itu hanya imajinasimu. Tenang saja." Namun, seiring berjalannya waktu, kedamaian di sekitar mereka mulai terganggu. Suara gemericik air seolah berganti dengan suara mendesir yang aneh. Tanpa disadari, keduanya merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus, meski tidak ada awan di langit. Tak lama kemudian, umpan Yadin terangkat. "Akhirnya," teriaknya. Namun saat ia menarik kail, ia terkejut. Sebuah lele putih besar muncul dari dalam air, bersinar dengan cahaya aneh. Firman mendekat, penasaran. "Wah, itu lele besar banget. Kita harus bawa pulang." Namun, saat Yadin berusaha menariknya, lele itu seolah melawan, menarik kembali ke dalam air. Suara mendesis muncul, membuat keduanya terdiam, seolah ada sesuatu yang tidak biasa dengan ikan itu. "Jangan, Yadin, mungkin itu bukan ikan biasa," ucap Firman, merasakan firasat buruk. Anehnya, lele putih itu melesat ke permukaan, menampakkan sosok bayangan di belakangnya. Siluman berbentuk manusia dengan mata bersinar tajam muncul di permukaan air. "Kembalikan apa yang bukan milikmu," suaranya bergema di udara. Keduanya terperangah, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Firman segera menarik Yadin menjauh dari tepi sungai. "Kita harus pergi dari sini," teriaknya. Mereka berlari sekuat tenaga, namun suara mendesir semakin mendekat. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan bayangan siluman itu terus mengikuti. Dalam kepanikan, mereka mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Tetapi semakin dalam mereka masuk, semakin gelap suasana. "Firman, aku tidak bisa bernapas." Yadin terengah-engah, terjatuh di tanah. "Bangun, Yadin, kita harus pergi," seru Firman, berusaha membangunkannya. Namun, saat melihat ke belakang, sosok siluman itu semakin mendekat. Wajahnya terlihat jelas, wajah yang tidak bisa dilupakan. Dengan sisa tenaga, Firman menyeret Yadin menjauh, tetapi hutan seakan berputar, membuat mereka tersesat. Suara aneh itu terus menggema, seolah menghentikan langkah mereka. Setelah beberapa lama berlari, mereka tiba di sebuah clearing kecil. Di tengah clearing terdapat sebuah batu besar yang tampak kuno. "Kita harus bersembunyi di belakang batu ini," ujar Firman, menarik Yadin.
Di belakang batu, mereka bisa mendengar suara-suara aneh. "Kembalikan jiwa yang kau ambil!" teriak siluman itu, suaranya penuh kemarahan. "Jiwa? Apa maksudnya?" Yadin bertanya. Wajahnya pucat. Tiba-tiba, air sungai bergelembung, dan lele putih itu muncul kembali, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. "Kau telah mengganggu tempat suci ini. Sekarang, bayar harga." Kedua remaja itu hanya bisa terdiam, merasakan hawa mencekam. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Akhirnya, setelah beberapa waktu terjebak di clearing itu, keduanya menemukan keberanian untuk berdiri. "Kita harus keluar dari sini. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan lele itu menang," ujar Firman. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar dari hiding spot mereka. Suasana di sekeliling mulai tenang, dan mereka bisa melihat jalan keluar dari hutan. Namun, saat mereka berjalan, suara mendesis itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Firman," Yadin berteriak, ketakutan. "Tidak ada yang akan terjadi pada kita. Kita akan keluar bersama," jawab Firman, mencoba memberi semangat. Setelah melewati hutan, mereka akhirnya tiba di tepi sungai yang lebih familiar. Namun, saat menoleh ke belakang, mereka melihat siluman lele putih itu masih mengawasi dari kejauhan. "Apakah kita akan baik-baik saja?" tanya Yadin. Suaranya bergetar. "Entah, tapi kita harus melanjutkan hidup kita dan tidak kembali ke sini lagi," jawab Firman. Keduanya kembali pulang dengan hati yang berdebar. Meskipun mereka berhasil keluar, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi menjelajahi tempat-tempat misterius tanpa pengetahuan yang cukup. Jadi, begitulah kisah Firman dan Yadin yang mengalami pengalaman mengerikan saat memancing ikan di sungai. Ingat, kadang hal-hal yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia kelam. Jangan pernah meremehkan tempat-tempat yang kamu datangi, karena kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik bayangan. Jangan lupa, jika kamu memiliki pengalaman mistis, bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.